Di situ dia sampai jatuh. Lu ngapa sih? Demi Allah gue ngelihat kata dia. Ada orang pakai pakaian pramuka. Ngeliatin gue begini. Gue nggak ngelihat gue nggak ngelihat apapun ini di sini. Tiba-tiba pas dia di depan tenda, Sari ngegloyer jatuh begitu bang. Gimana ya gue ngedes gini. Ini kayak ngelus-ngelus gini bang. Ada yang dilus. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu dilindungi segala marabaya di dunia ini. Oke, kali ini gua kedatangan seorang narasumber lagi atau seorang tamu ya, dimana dia ini punya pengalaman mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Nah, kalau kalian yang suka naik gunung pasti tahulah satu gunung di Jawa Barat ini, gunung tertinggi bisa dibilang ya, Gunung Ciremai. Jujur aja, Gunung Ciremai ini sebenarnya adalah salah satu gunung yang dulu gue itu takuti. Gak tau kenapa dengan nama Ciremai itu bikin gue begidik gitu. Tapi setelah naik, ya ternyata gak ada apa-apa gitu. Nah, pengalaman narasumber gue ini, dia naik sama teman-temannya dan di atas gunung itu dia sempat ketemu sama sosok yang diduga gitu ya adalah penghuni namanya Pos Batulingga. Kalau kalian tahu cerita horor di Ciremai itu, biasanya ada salah satu karakter nyai atau nyi gitu ya di gunung itu, namanya Nyi Linggi. Langsung aja kita sambut Aldi. Bang Jo. Apa kabar Di? Aduh. Alhamdulillah sehat bang. Udah lama dia nggak mampir kemarin nih. Gila, mana aja lo sibuk open trip mulu gue lihat nih. Alhamdulillah bang lagi sibutan. Cuman lu lihat sekarang gue ada yang beda kan? Apanya yang beda? Oh, ganja. Rambutnya. Iya karena ini lu gondrongin aja tuh Pak. Gue ngerinya tadi kata gini bang. Bang Aldi payah gondrong dong nggak nyopet kan gak enak ya. Jadi gue ada niatan kayaknya kelar di sini gue nyukur dulu. Oke. Nah, kali ini kita mau cerita pengalaman lo ya. Tadi gue udah bilang di awal tentang Gunung Ciremai. Nah, waktu itu di tahun 2017 ya. Pendakian kedua gue ini bang. Kedua. Berarti bisa dibilang lu itu masih inilah ya. Baru bang. Masih baru naik gunung tuh ya. Pertama kemana? Gede. Kedua ke Ciremai ini. Ini ada konflik sedikit bang sebenarnya pas rembukin pengen ke Ciremai di antara Ciremai sama Cikuray. Cuman gue lihat gue kalau di Cikuray naik pasti ketemu banyak temen. Iya. Babi. Iya sih. Emang 2017 udah banyak babi? Ya kan kita nggak tahu dari isu yang beredar. Bener. Daripada nggak dulu deh gue bilang. Iya. Akhirnya mutusin buat naik ke Ciremai dengan kompromi. Itu jadi naiknya ini dadakan bang. Tanpa ada janjian wacana dari chattingan nggak ada kayak gitu, langsung kayak yang lagi ngumpul aja, ngumpul random. Tiba-tiba temen gue si Hagi ini datang ngajakin naik gunung. Nah di situ dia opsi 2 pilihan, kita selesai naik dulu Jawa Barat, pemula kan di situ bang ya. Gue bilang Cikuray kayak gimana sih? Cikuray kasih lihat. Nah gue lihat kayak baca-baca di Google ya ada babinya kayak gitu bang, jadi nggak jadi. Akhirnya gue putusin ini berempat bang naik bang. Gua, Benjol, Hagi sama cewek satu. Yang kita panggil aja namanya Sari ya. Itu lu temenan semua ya? Temenan semua, teman dari kecil, teman rumah lah. Ibarat kata bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya gue mutusin dengan yang dadakan itu, kita putusin tanggal. Itu gue kalau nggak salah bang abis lebaran naiknya. Abis lebaran naiknya dan mutusin buat lewat Linggarjati. Gue pengen disiksa nih bang. Tahan dulu Di. Oke, Tahan siap. dulu. Karena Linggarjati ini jujur, gue pernah naik ke Ciremai tapi lewat Apuy. Kalau Apuy itu kan bisa dibilang enak lah jalurnya gitu. Terus dia nggak terlalu tinggi. Nah kalau Linggarjati itu panjang setahu gue di jalurnya. Panjang banget bang. Nah lu berapa jam sih waktu itu lu naik sampai tempat camp lah, sampai tempat camp? Nih, gue pokoknya nge-trek dari abis ngurusi Maxi ini bang, belum dari bawah ya. Nyampe di gue ngecamp jadinya ini bang di atas tanjakan Bapak Tere di bawah Batulingga. Tengah-tengah berarti itu. Nah itu jam 8 kurang atau lebih lah. Itu udah makan waktu banyak banget bang. Karena di situ kenapa? Gue tuh ngehemat air bang.
Karena situ nggak ada air, bener. Cuman di Cibunar bang isi air. Iya, di Cibunar Nggak ada doang. lagi. Bener-bener makanya di situ pas di atas ini gue juga ada konflik sama temen gue si Benjol ini perkara air. Iya. Di situ ya dia seret banget bang, gue aja enak kali. Oke, pengen tahu gimana selengkapnya ceritanya Aldi ini sewaktu naik ke Gunung Ciremai via Linggarjati ini, sama dia ketemu sama satu sosok yang diduga adalah Nyi Lingga atau Nyi Linggi. Langsung aja, kita nggak usah lama lagi, mode horor aktif. Nah, kita tahu kan ini pendakian lu yang kedua. Gimana tuh awalnya lu naik ke Gunung Ciremai via Linggarjati ini? Oke bang, jadi di sini gue mutusin naik berempat nih. Sama rekan gue yang namanya Benjol, Sari, sama Hagi. Di sini gue bener-bener dadakan banget, bener-bener naik gunung yang kedua kali. Masih awam, nggak tahu trek Ciremai kayak gimana, diajak lewat via ini masih ikut-ikut aja bang. Karena emang via apaan sih, masih nggak ngerti gitu bang, apaan ya kan? Akhirnya di sini gue sama anak-anak yang lain ngebentuk grup buat ngelis peralatan yang dibawa, total budget yang kita bawa sama belanja lah nih ya kan, harus patungan berapa di situ. Akhirnya hari H pun tiba nih bang. Dan hari H pun tiba, gue janjian di base camp ada di rumah gue ada balai bang, buat titik kumpul ya kan. Base camp lo ya. Nah di situ gue jalan pagi bang. Gue jalan pagi, berangkat bis siang-siang. Gue berangkat bis siang-siang dari Kampung Rambutan menuju Cirebon Terminal Harjamukti. Nah, gue di situ nyampe Cirebon ini, gue siang berangkat, nyampe Cirebon ini malam bang. 4 jam estimasi perjalanan, pen-pen ke maghrib lah. Nah, dari Harjamukti ini bang, kayak naik angkutan umum lagi, diturunin di pertigaan yang depan Alfamart, gue lupa namanya. Dari situ ngetos lagi naik ojek 15.000 per orang. Akhirnya gue tengah malam nyampe di base camp nih. Nah, gue nyampe di base camp Linggarjati ini bang, kayak yang apanya? Kan gue ke Gede ya bang, gue pernah ke Gede nih. Nah Gede itu masih rame bang. Gede rame gue akuin. Nah tapi kenapa pas di base camp ini nih Linggarjati sepi. Kayak cuman ada beberapa pendaki doang, di situ juga yang kayak sedikit obrolan bang, gak kayak yang riuh rame. Di situ emang cuman ada 2 atau 3 motor bang di situ emang. Itu naik weekend apa hari biasa? Gue naik lupa bang harinya itu. Pokoknya patokan gue bener-bener abis lebaran. Harinya ini gue lupa ya, masih libur panjang lah bang. Seharusnya kan masih rame gunung ya. Entah gue nggak tahu kenapa Gunung Ciremai ini sepi. Atau kita lewat Linggarjati ya. Di situ gue nggak tahu ya kan. Akhirnya gue nyampe, gue ngobrol sama abah nih kan. Nah si Hagi ini yang udah berpengalaman bang, berpengalaman naik. Nah dia ini anaknya religius abis bang. Yang dimana sholatnya rajin, ngaji bener-bener kental lah agamanya di situ dia. Gue ngobrol sama abahnya ini, gue kenalan kan. Kata abahnya gini, kalian dari mana berempat? Dari Jakarta bah. Mau naik, yakin mau naik lewat Linggarjati? Gue langsung dikik gitu bah. Langsung dikik gitu ya kan. Yakin bah, udah ada yang pernah kesini? Gue main lihat-lihatan bang. Lah gue yang diajak, gue kira nih Hagi yang ngajak pernah bang. Dia belum pernah? Lah dia belum pernah bang, dia baru pernah lewat Apuy. Gue bilang, lu gila gue gituin kan. Udah tenang aja, selagi kita ada yang di atas, emang udah langsung ke sana aja. Gue udah males bang nimpalin kan. Si paling agamis gue bilang. Ya udah ya kan, gue iya aja. Akhirnya jelasin sama abah di situ segala macem. Tapi di malam ini bang, kayak yang lebih singkat abah ini ngejelasinnya. Pas dijelasin detailnya, pas besok pagi sebelum berangkat. Nah di malam gua perbincangan ini sama si abah dengan orang yang ada 2 motor 3 motor itu udah pada istirahat. Ini cuman gua berempat ngobrol begini. Gunung Ciremai ini treknya ini sadis. Dibilang kayak gitu kan. Gua di situ cuman mendengarkan abah itu menjelaskan terus. Terus di sini mata air cuman ada 1. Dibilang kayak gitu. Dan di mana bener-bener yang di bawah mata air Cibunar. Nah kamu ini ada 9 pos atau berapa gitu bang. Banyak bang di situ. Posnya itu nama-nama bang. Iya. Di situ kamu yakin mumpung masih di sini kamu bisa mutusin buat lewat Apuy di area yang ke ini yang lain bang. Lebih gampang di situ ya.
Kira gue kayak yang tetap kekeh bang, namanya masih Muda. jiwa-jiwa pemberontak ya kan. Iya. Maksa lah nih gue bang, semakin digituin karena makin penasaran bang. Buat pribadi gue ya kan. Kira gue tetap kekeh. Ya udah, oke, sekarang kamu malam ini istirahat. Besok Abah jelasin lagi detailnya, larangannya, karena ini udah malam, takutnya kamu kebawa mimpi. Kalau Abah jelasin yang terlalu jauh, mending besok pagi sekalian kamu pengen nge-track digituin ya kan. Sekarang kamu istirahat lah tuh. Gue istirahat lah nih bang ya kan. Singkat cerita pagi jam 8-an gue beberes lagi nih packing bang. Nah di sini abahnya ngomong gini, coba peralatan kalian semuanya keluarin, Abah pengen lihat. Dibilang kayak gitu bang. Nah gue kan dong obat bang, jadi nih ya ini di sini bang. Cuman gue sleeping bag 2. Lo kan berempat. Emang gue kan, nah yang bawa ini gue sama Hagi. Nah cara gue nih yang perempuan sediain lah ya. Iya kan, kayak yang kok lu begini ya, kayak yang masih bener-bener egois banget bang, personal. Walaupun ini orang punya lebih SB, nggak mau dipinjemin gitu. Lu usaha sendiri lah, lu pengen naik gunung. Ya begitulah pemikiran dia, kayak yang akhirnya apa, ini nggak bisa, kamu naik berempat, masa sleeping bag cuma 2. Ya udah nyewa lah tuh bang di situ ya kan. Akhirnya nyewa sama si Abe itu. Nah terus ya si temen gue nih pakai sendal bang. Emang di situ boleh bang masih pakai sendal. Boleh. Cuman ngerinya kan kayak kaki lecet, pacet atau kena segala macem ya kan. Akhirnya terluka kayak gimana. Diputusin lagi buat Abah disaranin nyewa aja semuanya, ini peralatan kamu nggak memungkinkan banget kecuali tenda kamu. Digituin kan. Tenda bawa kapasitas 4. Tenda kapasitas 4 bang, emang di situ langsung benar pengen tidur ikan teri bareng-bareng ya kan, nggak ada yang mau dipisah. Nah itu udah selesai kayak yang peralatan dicek, udah ngurus simaksi. Nah abahnya ini ngomong begini bang, pas gue udah pengen jalan, bah pamit ya bah, mau trek dulu, assalamualaikum. Ntar dulu kata dia. Gue diliatin nih bang satu-satu sama abah ini, ngeliatin kayak muterin muka gue satu-satu, diciriin banget. Abah temenin kamu naik boleh digituin. Ini ada apaan bang maksud gue ya kan, gue perasaan pas gue naik ke gede biasa-biasa aja, nggak segininya banget gitu bang. Dan pas di pagi ini pendakian masih tetap segitu orangnya bang. Motor itu nggak berubah, nggak bertambah dan nggak berkurang. Orang ini udah nggak ada, mungkin udah naik duluan, ya kan? Kenapa dia naik pagi ya? Karena jauh banget bang. Jauh bener. Di situ. Nah abahnya ngomong kayak gitu, kenapa emang Mbak ditemenin? Nggak apa-apa. Abah temenin kamu sampai pos 3 di inian bang. Namanya itu Kondang apa gitu? Kondang Amis. Kondang Amis. Gue ditemenin sampai situ sama dia. Nah akhirnya jalan nih bang. Nah Abah ini cerita banyak di sini bang. Ngomong kayak gini. Sari, namanya Sari kan digituin. Iya bah kata dia begitu. Sini tasnya Abah yang bawain kata dia. Kamu harus dijagain banget nih, ngomong kayak gitu. Udah kamu jangan berat-berat. Nah Abah masih kuat naik, gue tanya gitu kan. Wah kamu ngeremehin saya, biar kata umur saya 49 tahun kurang 150 kata dia. Jiwa Abah masih muda, ayo kita berangkat, Abah temenin kata dia. Jalan, nah singkat cerita gue nyampe di Cibunar nih bang. Di Cibunar ini Abah nyaranin buat isi air dulu. Gue ngisi air sama benjol nih. Nah di sini ada satu warung bang. Ada satu warung, si Sari sama si Hagi melipir ke warung. Gue ngisi air kan nih, gue banyakin karena nggak ada air lagi nih. Di situ gue jor-joran ngisi air. Ibu warung ini teriak bang. Tiba-tiba, Abah tolong, histeris banget bang. Gue kira, gue sampai nengok begini, gue liatin kan air tuh ngucur bang. Air ngucur. Ada apa bu digituin kan? Abah tolong ada ular. Nah tiba-tiba ada ular bang di warung itu. Yang namanya dia buka dari pagi dia udah preparean, tiba-tiba pas gue nyampe ada ular. Di situ abahnya langsung kayak nyari kayu. Nah gue nontonin nih bang, orang kampung namanya juga kan. Ngeliat yang kayak gini-gini seneng nih gue bilang nih. Abahnya ngambil kayu. Nah gue bilang gini, bah dibunuh gue gituin. Udah kamu tenang aja, biarin rese ini. Di palanya kayak yang ditunjuk gitu bang, langsung mati. Itu ular mati di situ. Gue bilang gini, bah emang nggak apa-apa bah, nggak apa-apa, udah. Nah pas di situ kayak abah ini nge-briefing gini bang, kamu harus saling jaga-jagaan ya di sini karena ada dari salah satu teman kamu ini, terutama si Sari, kamu harus jagain. Nah si Hagi ini, abah percaya sama kamu bisa backup 2 teman kamu yang selengan ini. Karena dia religius. Nah yang selengan ini gue bang, kamu benjol. Gue digituin bang sama siapa ini. Terus gue cengenges, gak usah cengenges kamu, saya pernah muda. Abahnya ngomong kayak gitu kan. Singkat cerita, oke, ayo kita lanjutin jalan. Airnya udah aman? Udah bah, aman atuh bang, gue jalan nih. Seret, gue nyampe di pos 2 Lewang Datar nih.
Oh iya bang, ada yang skip. Gua jadi nyampe di Cibunar ini jam 11 siang nih. Ya kan? Gua di Cibunar. Nah, tibanya gua singkat cerita nyampe di Luwung Datar ini jam 12 kurang lebih. Di situ Hagi lah nih. Jalan-jalan dulu ya. Sholat bang biasa. Zuhur. Sholat dulu dia ya kan. Nah, abahnya tuh ngeliat dia kayak yang senyum aja bang. Bagus ini anak begini. Gak kayak kamu yang berdua. Anjir gue digituin lagi bang. Sari kayak yang cuman ketawa-tawa aja. Nah, di sini bang, kayak yang Hagi sholat udah kelar, abahnya kayak bilang gini lagi, kamu inget pesan abah digituin, kamu jaga-jagaan ya jalannya. Di sini siapa yang mau jadi leader? Gue menet ya, dan di situ ya, gue naik gunung baru 2 kali gue bilang, apalagi si orang bego nih si benjol, nggak cocok banget bang ditunjuk leader, kelakuannya parah gue bilang kan. Nah terus gue bertiga, Sari gue bercandain kan, gue kata dia, nggak ada cewek disuruh jadi leader, aneh-aneh lo kata dia kan. Abah bilang kayak gini, yaudah kamu aja Hagi, abah percaya sama kamu. Yang 2 orang ini kalau misalkan nyeleneh nih di trek, kamu dorong aja ke jurang, gue digituin bang. Abahnya ini ngebanyol, oke di situ akhirnya abah ini ya pamit bang, di situ kayak yang, oke abah cuman bisa nganterin kamu sampai sini aja. Ingat pesan abah, di depan itu ada pos yang namanya pos kuburan kuda. Di situ kamu bisa break sebentar aja kayak buat minum, kayak cuman ngerokok aja lah. Jangan break lama-lama di situ, karena di situ hawanya pasti dibikin males. Ngomong begitu bang, dan hawanya di situ masih kurang enak. Dan nggak pernah disarankan ngecamp di pos kuburan kuda. Oke? Ini jam masih ada waktu banyak buat kamu sampai naik ke atas digituin. Kalau kamu bisa, kamu ngecamp di Sanggabuana atau di Pengasinan. Cuman tuh jauh banget bang. Pengasinan atas banget. Iya, gue liat peta ya kan. Gue iya aja di situ. Oke, akhirnya pamit abah ini. Gue melanjutkan perjalanan nih bang dari sini. Kayak posisi Hagi depan, si benjol, Sari gue paling belakang nih bang. Nah di sini gue bawa air semua bang carrier gue. Jadi gue nggak bawa sleeping bag, matras, baju ganti nggak ada. Lalu air full. Air gue full bang. Itu botol ada masih yang aqua literan bang ya. Gue bawa 9 atau 10 botol tuh bang. Yang bener yang gede-gede itu. Yang gede-gede. Buset. Bener-bener gue bawa semua di situ. Akhirnya gue sampai di pos 4 ini bang, di kuburan kuda. Nah si orang gila ini ngomong gini bang, kenapa gue bilang gila bang? Si benjol. Emang bener-bener nyeleneh banget bang, anaknya kelakuannya parah gue bilang ya kan. Weh nyampe kita di pos 4 guys, asik begitu bang, girang banget. Break dulu, SSCS maksud dia ya kan. Oke gue break lah di situ. Itu 2:30 bang gue nyampe. Nah itu udah memakan waktu banyak bang, karena mungkin gue yang kesiangan. Bener sih. Gue kesiangan banget bang. Emang bener-bener awam namanya orang kayak yang malamnya mungkin gue bisa ngobrol bang di situ kayak yang tidur kan kalau di gunung malas banget bangun ya. Hawa-hawa dingin ya bang ya. Udah gue pengen selimutan aja di situ pakai SB. Nah gue nyampe di pos 4 ini, akhirnya kayak ada obrolan lah selama break gue sebat. Akhirnya si Sari ini ngomong begini. Ayolah jalan, lu lihat udah jam berapa. Nah nggak berasa jam udah pengen menunjukkan ke 3:30 bang. Sedangkan posisi gue masih di bawah nih bang. Iya, masih di pos 4 nih ya kan. Di situ si penyok ini ya elah ntar dulu, masih enak banget ini. Masih enak banget. Masih enak ini bang, ada sesuatu dalam kata enak ini yang dia lakuin ya. Tapi ya gue sebagai teman nih, gue nggak mau kayak yang ngebuka banget. Ya udah pada paham lah bang, di situ pasti ya. Nah di situ ntar lu masih enak banget. Goblok gue gituin. Ini perempuan yang ngomong, cewek sendiri gue gituin. Lu mau ke tengah malam, lu mau nih anak kesurupan. Bek gue ngucap gitu kayak langsung, lu mulut lah apaan sih, kayak ada bisingan begitu aja bang. Mulut jangan sembarangan, karena Abah bilang juga begitu bang, jangan sembarangan. Gitu akhirnya gue melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5 nih bang. Nah di perjalanan ini bang, kayak yang si Hagi ini ngelihat kanan kiri kayak Astagfirullahaladzim, masih sore loh bang ini. Di situ rombongan cuma tok gue doang bang, berempat ya. Nggak ada yang naik lagi ngebalap dan nggak ada yang turun di situ. Gue bilang kayak gini, lu ngapa gila? Nggak apa-apa. Kalau misal, nah tiba-tiba dia tuh gini, kalau misalkan kita kena malam di trek, jangan kita lanjutin jalan ya. Oke? Kata si Agi begini, leader gue nih, ya kan leader tim. Isari bilang kayak gini, Gi, jangan diliatin terus atuh Gi, ngomong kayak gitu. Nah ini anak ngobrol berdua bang. Si Sari juga ngeliat. Si Sari ngobrol, ini dia ngobrol berdua. Sarah tuh capek kata dia ngomong kayak gitu kan. Ya udah biarin aja Abah kan orang masih sore, cuman sekelebatan.
Lah si orang goblok nyaut, apaan tuh yang sekelebatan, kata dia. Gila banget bang. Ini anak giting bang. Giting nih anak, gue bertiga ini waras. Satunya orang mabuk. Naik gunung nih. Dia nyaltuk kayak gitu, lu jangan kebiasaan kayak gitu. Jol, kalau gue lagi ngomong, gue tuh serius nggak lagi bercanda. Langsung diem tuh bang, pas hari ngomong kayak gitu kan. Tuh gue ngobrolin di jalan bang, sepanjang jalan. Nah tiba bang, gue di Pengalap nih, pos 5 ya. Nah gue kaget, yang bikin gue kaget kenapa bang? Pas gue nyampe di pos ini, itu banyak tawon hitam bang. Tawon hitam yang gede-gede. Sama burung jalak 3 biji, kayak madep gue gini nih. Berjejer bang tuh burung. Tawonnya di atas ya. Ih, bener-bener kayak gitu. Terus hari astagfirullahaladzim. Nah dia baca-baca tuh bang sama Agi. Bebacaan sampai baca ayat kursi bang, surat panjang. Posisi gue masih berdiri nih bang, belum ngerebahin begitu ya. Tar lu, jangan yang dulu kata dia kan. Dia baca-baca nih bang, berdua dibaca-baca. Gue bilang, ini ada apaan sih ini? Gue bilang, dengan tetap enjoynya si benjol ini relax aja, cuek bang dengan keadaan. Sabodo teing. Gua bertiga ini kayak yang ini kenapa? Bener-bener aneh bang, nggak masuk di akal. Itu nggak masuk di akal kenapa? Kok ada tawon yang hitam yang gede-gede bang, yang kayak kumbang? Itu banyak bang. Muternya Muternya di atas burung itu? Di atas burung, burungnya 3 berjejer, madep ke arah gua. Di jalur Kayak seolah-olah dia tahu nih ada orang yang pengen nyampe ke situ. Nah, gue nyampe di Pengalap ini jam 4 lebih bang, mau ke setengah 5. Itu pas gue berani buat kayak, yaudah duduk aman kata dia. Si Hagi ini buka obrolan kayak gitu, akhirnya gue ngerebahin pantat ya kan. Gue nyender, lu kenapa sih tadi? Gue tanya kan, nih anak nggak mau ngasih tahu bang. Sebalnya gue di situ. Si Sari ini pas udah nyampe Pengalap lebih sedikit banyak bicara bang. Dia tuh lebih kayak yang sering kayak dia ngeliat kayak ya matanya kemana-mana kayak yang lebih nunduk terus kayak di lu kayak basa-basi buat nyari bahan obrolan bang. Yang itu obrolannya tuh random, nggak masuk banget sama momen kita lagi break kayak gini ya. Di situ gue paham nih anak nih, karena gue tahu bang kecil dia kayak gimana. Ternyata ya dia masih kebuka nih bang matanya di sini. Si Sari ini masih bisa ngeliat hal yang kayak gitu. Nah si Hagi bilang kayak gini, ini udah hampir gelap kata dia, udah pengen jam 5, ayo kita lanjut jalan lagi. Kata dia begitu kan. Kayak lah nih bang, posisi masih tetap sama bang di sini ya kan. Hagi masih paling depan, gue masih paling belakang, jalan terus nih bang. Red. Nah di sini bang, gue ngelewatin tanjakan bang. Tanjakan Seruni nih, namanya tanjakan Seruni tahu apa itu? Nah gue ngelewatin tanjakan di situ. Nah ini tanjakan ini aja menurut gue udah ngap ya bang ya. Mungkin beban gue parah bang. Parah emang tanjakan. Emang gue pengen dimatiin, gue bilang nih sama si Hagi nih. Di Hagi ini jadi kayak sering gue cengin bang. Kayak gue kan nongkrong bilin, lu sholat dulu pada, lu berisik banget, walaupun itu baik bang, tapi gue kesal ya bang di Jadi ini dia kayak ngerjain gue bang di sini nih. Gue pikir Ciremai ini gunung via Linggarjati rame yang naik ekspektasi gue bang, kayak kegede. Enggak bang, enggak sama sekali. Ini kesiksa banget. Nah di sini bang udah nguras energi banyak bang lewatin tanjakan ini ya. Gue minum tuh bang, udah habis minum 2 botol. Bisa 7 dong, iya kan? Air 1,7 nih bang, harus gue hemat-hemat. Belum lagi kan gue liat ada nama tanjakan Bapak Tere, ya kan? Batu Linggar, terus makin ke atas makin capek dong bang. Ya kan gue skip di situ air ya kan udah habis 2 botol nih bang. Gue umek-umek lah nggak gue buang sembarangan di situ. Lagi bilang kayak gini, Sar, rencana kata gue sih ini nggak bakalan sampai kalau kita mau dengerin omongannya Abah, kayak gitu. Tar lu deh, gue tuh dari tadi banyak banget yang nyaksiin gue jadi kayak bahan tontonan. Tiba-tiba ngejawab kayak gitu bang, si Hagi ngomong diriin tenda di mana? Nah sautan dia aneh bang, sautan dia aneh kayak gitu. Sar lu ngapa sih dari tadi gue gituin kan? Nggak jelas banget lo orang ngomong. Enggak lu nggak tahu apa yang gue rasain, kata dia begitu. Lu gue masih nggak ada pikiran horor atau kayak yang ini apaan sih indigo segala macam, nggak kesono bang arah gue. Dengan satu orang lagi ini yang masa bodoh amat, orang gila si Bejol ini, kayak yang tetap cuek aja bang. Nggak mau tahu obrolan gue, dia tuh kayak punya dunia dia sendiri di situ ya kan. Nah gue lanjut nih bang, nanjaknya ini masih santai tapi pedas bang di kaki, asli pedas di kaki. Gue jalan terus nih, tiba nih bang gue di sini nih di tanjakan Seruni ini nih. Tiba gue di sini, gue nge-break
Gue break lagi. Nah ini udah agak gelap bang, karena mataharinya bener udah ketutup pohon. Emang ya menurut gue pernah juga ke Apuy bang, walaupun baru beberapa tahun kemarin, nggak kayak pertama gue naik Ciremai Linggaryati. Hutannya itu beda coba. Beda. Sama Abah bilang juga di base camp, hati-hati kalau masih di ketinggian bawah, masih sering ada jalur Binatang buas. Apa jalur? iya binatang buas, macan kumbang. Masih ada macan kumbang ya bang emang di situ ya kan. Ya bang, nah gue keinget lagi, set nih kalau bener-bener gue ngobrol begini bang sama si Benjol. Jol, nih lu bayangin Jol, kita lagi begini Jol, tiba-tiba ada macan nih, brak gitu langsung ditegrak. Reaksi lu gimana? Ya kita kasih aja biar dia ketawa. Lah goblok banget bang, gue bilang. Jol lu goblok ya gue gituin. Lu gak jelas gue ajak ngobrol. Lah lu lagi goblok kata dia. Mana ada macan di gunung. Kagak lama ngomong gitu bang, kayak suara auman. Anjir. Kayak yang suara harimau gitu, kayak caping gitu bang. Jol, itu apaan Jol? Gue langsung kabur nih bang ke Sari. Sari ngomong begini, lu di sini jangan ngomong sembarangan. Lu ingat omongan gue yang tadi yang obrolan gue nggak jelas, lu tanya atau Hagi ngajak gue ngobrol. Gue di sini lagi jadi bahan tontonan. Gue lagi coba berusaha biar gue nggak dikuasain. Gue lagi diajak interaksi dari tadi. Wah, gue diem langsung bang di situ ya kan. Gue diem, Hagi langsung ngeliatin gue. Lu bisa gak serius dulu? Ini udah nggak ada pendaki lain. Kata Hagi, di depan ini tanjakan yang sadis. Tanjakan Bapak Tere bang. Di situ ya kan. Ini kita akan ngelewatin tanjakan Bapak Tere. Lu serius dulu ya? Ini udah agak gelap kata dia. Sekarang lu pasang headlamp lu. Jol, lu jangan begitu mulu Jol. Tiba-tiba dia marah dengan ada yang ngebentak bang. Karena kelakuan orang ini begitu aja bang. Gue tahu lu begini, mending Abah gue bayar naik sampai atas biar lu sadar-sadar aja. Gue ngeri lu kenapa-kenapa doang digituin sama Hagi. Nah gue tahu nih bang, orang ini marah emang enggak. Dari cara dia, nada dia kalau udah ngebentak dan dengan dia udah melotot, dia udah marah. Hagi, gue tahu cara bercanda dia kayak gimana. Ya siapa tuh dia? Ya udah biasa aja kali ngomongnya dia begitu, nggak terima juga mungkin dibentak kan. Ya udah lu pasang headlamp satu-satu sekarang. Kita udah bakalan kena malam nih. Ngomong begitu nih bang. Si Hagi nih ya kan, emang udah pasti kena malam bang. Dan gue beberapa langkah doang nih bang jalan. Ini udah jam 5:30 bang. Nah gue jalan udah gelap lah pokoknya bang. Di sini gue lihat lagi bang tanjakannya, bang. Anjing, dalam hati gue nyebut, nggak bisa bang ngecamp di sini aja gue bilang ya kan. Cuma parah. Weset bang, tanjakan Bapak Tere yang dalam artian itu tanjakan Bapak Tiri. Bapak Tiri itu dalam film sinetron Indonesia kejam-kejam. Ini tanjakannya bang, bener-bener kejam gue kata. Astagfirullahaladzim gue kata. Jol, emang lu bisa Jol ngeliatin tanjakan ini? Gue bercanda nih bang sama dia kan. Si Sari udah diem aja nih bang, yang udah gelap nih. Itu di sini Sari udah bener nggak ada suara. Kecuali si Hagi yang ngebuka jalan ini, astagfirullah, masih dengan sama yang kayak tadi bang, pengen menuju ke pengalap. Dia selalu nyebut kayak gitu. Yuk, bismillah ya, satu-satu di bang naik ya kan. Jangan ada yang jauh-jauhan kata dia. Tetap rapat nih, si Hagi ngomong kayak gitu. Oke. Nah, pas gua baru buat beberapa langkah nih bang ya. Hagi ini kayak yang ngeliat ke atas. Astagfirullahaladzim begini bang, sampai dia tuh ngejungkal jatuh. Duh, jatuh. Dia lihat apaan? Dia tuh ngeliat katanya bang. Dia kayak ditungguin begini bang, ada yang tolak pinggang. Apaan itu? Orang biasa dengan kulitnya tuh beda bang, kayak kulit orang Indonesia. Dengan dia memakai pakaian pramuka. Baju pramuka? Baju pramuka bang. Nah sedangkan gua nggak ngeliat ada orang yang kayak gini di base camp. Di situ dia sampai jatuh. Lu ngapa sih? Demi Allah gua ngeliat kata dia. Ada orang pakai pakaian pramuka. Ngeliatin gua begini dengan tolak pinggang. Yang dibilang sama dia kayak kulit-kulit orang Jepang bang. Oke. Berkulit putih di situ. Gua nggak mau ambil pusing. Si Sari ditanya diem aja. Gua ngeri nih anak yang kesurupan doang bang. Tiba-tiba ya kan. Tadi dia nangis kayak gimana. Tadi diem aja ya? Iya, akhirnya gue singkat cerita nih bang. Gue ngelewatin tanjakan ini aja bang. Menguras waktu 1,5 jam, hampir 2 jam. Di sini udah jam 7 lewat. Bener-bener bang. Jauh itu. Itu jauh udah gitu. Emang bener-bener pemula banget mungkin bang ya. Beda banget sama langkah sekarang kita udah sering naik ya. Di situ. Nah di sini bang kayak antara abu-abu dan bimbang nih bang. Dari pas selesai percakapan si Hagi ngeliat sosok itu, bilang kayak gini. Sar, Jol, lu yakin nih mau terus ngikutin saran kita diriin tenda di tempatnya Abah?
gue bilang, gue jujur buat pribadi gue nggak kuat. Gue bilang, sorry ya, lu gue kerjain bawa air semua. Ngomong begitu bang si benjol, si Hagi ini ke gue dikerjain bang sama dia nih, sama si Hagi ini. Gila lu, gue bilang ya kan segala macam. Ini udah jam 7 lewat men, digituin sama Hagi. Gue belum sholat, bener dia belum sholat bang. Sholat maghrib ya? Mungkin gue dikasih lihat tadi barusan gue diingetin suruh sholat kali ya. Gue sholat dulu bentar ya. Maghrib udah lewat, gue bilang kayak gitu kan. Udah masuk isya nih. Nggak apa-apa, gue rapel. Begitu tuh anak bercanda ya kan. Dia sholat tuh bang. Nah pas di sholat ini bang, si Sari ini ngeliatin bang. Ini kan tanjakan Bapak Tere yang depannya itu kayak udah beda pos lagi nih bang. Tapi belum kelihatan kan. Nah dia selalu fokus ke trek bang. Ngeliatin ke jalur dengan tatapan yang kayak dia tuh kayak berada di suatu tempat gitu bang. Suatu tempatnya itu kayak yang ngebuat dia di antara dia takut, dia tapi coba buat ngelawan. Dia tetap pengen maksa ngelihat itu. Gue nggak ngelihat apa-apa bang, jujur ya. Di sini gue nggak ngelihat apa-apa. Dia tuh kayak yang ada orang nih bang, kayak dari jauh ngeliatin dia, yang lama semakin deket sampai pala dia belok begini bang, dan turun begitu ke bawah. Dia nggak satu sosok. Tapi lu nggak lihat apa-apa? Gue nggak ngeliat apa-apaan. Jujur buat pribadi, apalagi kita tanya si orang bego ini si benjol, nggak bisa diajak ngobrol bang. Dia udah ada dunia sendiri. Gue ngobrol sama Sari di situ kayak yang, Sar, kok hawa gue nggak enak banget ya? Nih kita lanjutin jalan. Gue bilang kayak gitu. Kadang perasaan itu bakalan kejadian dengan apa yang lu takutin. Jawabannya kayak gitu bang. Kalau misalkan malam gue kenapa, tolong jagain gua. Dari tadi udah ada yang coba buat maksa, dan ini udah harinya dia, dan ini udah kekuasaan dia. Gua nggak ngerti bang apa yang diomongin sama dia, nanti kejawab pas di tempat tenda nih bang nih. Omongan dia yang ini ya kan. Nah singkat cerita si Hagi udah kelar sholat nih bang. Nah gue jalan nih bang ya kan, pengen menuju ke Batu Lingga ini bener, tapi ini nggak nyampe bang. Gue udah 2 jam jalan di situ, udah pengen 8:30 bang. Dari jam 7 nih bang gue jalan, nggak ketemu yang namanya Batu Lingga. Pos Batu Lingga itu nggak ketemu, bener-bener nggak ketemu bang, bener-bener nggak ketemu. Dan si Sari ini udah bilang kayak gini, kita kayaknya diriin tenda di sini aja, jangan dipaksa lagi. Gue udah nggak kuat. Nah si Sari ini bang baru naik gunung. Gobloknya si Hagi nih diajak ke Ciremai bang, lewat Lingkerjati. Stres nih bang leader gue bilang ya kan. Di situ gue diriin tenda nih bang, yang dimana ini udah lewatin tanjakan Bapak Tere, udah agak jauh bang. Karena gue bilang jauh kenapa? Gue nggak nyampe bang di Batu Lingga. Di situ udah bener-bener yang obrolan udah hening, kecuali dari mulutnya si Hagi astagfirullah selalu sholawatan. Sepanjang jalan dengan yang Sari udah lebih ke diem, kan gue sering kayak nol dia gitu kan. Kayak apa lu nggak usah bercanda, ntar kalau beneran gimana pas di trek bang, pas masih sore gue sering nol dia kan. Gue bercanda di situ udah nggak ada obrolan. Nah akhirnya dapet satu tempat camp nih bang, yang dimana itu ada tenda orang. Ada tenda pendaki 2 orang. Nah si Hagi langsung begini bang, maju ke tenda itu ngobrol begini. Temen lu bercandanya nggak enak banget bang, marah nih bang orang, ngapain mototin gue langsung kabur di atas tanjakan. Oh yang pramuka itu. Nah orangnya langsung ke tenda, ngomong apaan sih mas, digituin kan, kok datang tiba-tiba marah-marah. Lah gue langsung tarik nih orang nggak beres nih Agi ya kan. Dia dari omongan orang ini dia kita simpulin aja bang, nggak ada temen dia yang pakai baju pramuka. Iya kan. Dan orangnya cuman ini doang bang. Di sini ada 7 orang ya. Ada 2 tenda, 1 kelompok 3 dan 4. Di sini laki semua bang. Di situ, nah kira gue gelar tenda gue jadi, gue masak nih bang, inisiatif. Nah si orang goblok ini, si benjol, nggak ngerti masang tenda. Yang dia tahu cuman enak doang. Makanan jadi, makan, ngelanjutin enaknya dia lagi, enak pribadinya dia ya kan di situ. Nah jam udah makin malam, makin iseng lah bang di situ ya kan. Karena yang 2 tenda ini agak di depan gue, dan gue diriin space tenda ini di bawah pohon besar bang, yang bener-bener rimbun ketutup. Di situ tenda gue jadi. Nah makanan jadi jam 10 nih bang. Nah si benjol nih keluar bang. Benjol nih epic sih bang. Orang ini keluar bang. Nah nawarin orang yang tenda depan, Mase, beke lah kata dia begitu kan. Dia teriak begitu bang.
Jol lu gila Jol lah. Tapi gue seneng bang dengan nada dia kalau mabuk selengnya nih. Tapi orangnya berani bang, gue akuin. Si benjol ini. Dia giting tuh kan ke tenda orang ono bang. Ketawa-tawa berisik bang. Gue di tenda nih. Gue bertiga di tenda kan. Gue, Hagi sama si Sari ini, gue di tenda. Nah ketawa dia berisik. Si Sari ngomong begini. Woi monyet, tiba-tiba marah. Ketawa lu berisik banget ngeganggu. Enggak lama dia ngomong gitu dia ngetawain bang. Dari bawah suaranya. Dengan apa nih kayak ketawa-ketawa orang happy bang. Tapi itu bukan satu suara ya, rame suara orang ketawa bang kayak rombongan. Oh dari arah turun? Dari arah turun, ketawa bareng-bareng. Hii, begitu rame. Tapi cuma beberapa detik hilang. Anak ini benjol kabur ke tenda langsung. Sar itu dia apaan Sar? Lu ketawa Sar? Cewek nggak ada lagi Sar, lu dong. Emang cewek Sari doang bang. Kan gue udah bilang, gue dari tadi udah ditontonin. Udah jadi bahan tontonan. Ini udah malam dan di sini sebenarnya gue nyesal diriin tenda di sini. Karena di sini pertemuannya bang, kata dia begitu. Oh, merinding gue. Kata dia ngomong kayak gitu, di sini tuh jalur pertemuannya. Pertemuan antara apa nih? Antara yang gaib itu bang lewatin. Oke. Makanya di sini kayak yang orang diriin tenda emang bener-bener harus ngelewatin tanjakan Babatere dan satu tempat ini Batu Lingga bang. Nggak disaranin banget bang. Kita ngecamp di sebelum di tempat ini ya. Mending kita udah lewat di depan. Mending lewatin Batu Lingga. Mending lewatin bang di situ ya kan. Gue nyesel banget. Jujur buat pribadi. Tapi mau kayak gimana? Sekarang udah malam. Fisik udah capek. Di situ Hagi udah tidur bang. Lah dia enak banget tidur. Hagi udah tidur di situ posisinya. Hagi udah tidur. Nah gue bertiga nih kan. Lu mau tahu tadi yang ngetawain lo apaan? Hagi udah ingetin. Gue tepok si Sari. Enggak biarin di. Biar nih anak kapok nih di. Nih dia nih yang bikin gue makin parah, makin keganggu. Dari tadi dia ada yang coba buat masuk ke gue, yang dia omongin kayak gitu bang. Kan gue bilang kayak gini tadi kan, yang apaan? Kok feeling gue nggak enak kayak pas habis tanjakan. Nah Sari kan bilang kayak gini, kadang perasaan yang gak enak itu bakal jadi kenyataan. Iya. Gue nggak bisa ngejamin di Allahu alam ya. Mungkin yang ada di pikiran gue sama yang tadi lo omongin. Kalau di malam ini kita kejadian apa-apa. Dia ngomong kayak gitu bang anak. Dan tadi Jol yang ngetawain itu. Ada sosok 3 perempuan di atas dahan, ditunjuk bang sama dia. Tenda gue kebuka nih bang, kan benjol habis masuk posisinya kan. Ditunjuk di situ. Rame ya, lu bikin rame duluan. Matiin gak tuh, bau banget, gue gak suka baunya. Ngomong kayak gitu si Sari kan, dimatiin sama nih anak bang, langsung manut di situ. Karena si Sari ini udah masang muka yang marah. Nah di situ, nah tiba nih bang, kayak buat preparean tidur nih. Di sini gue preparean tidur. Tapi gue emang orangnya ini yang nggak gampang banget tidur cepet bang, nggak bisa banget. Gue ngobrol sama Sari kan, ngobrol banyak. Nah, gue bilang kayak gini, Sar, gue pengen kencing Sar, temenin gue, karena gue takut bang. Jujur nyali gue ciut banget bang ini di Ciremai. Gue nggak bohong, gue ciut banget. Ya udah buka aja tendanya, masa lu gila? Gue cewek disuruh nemenin laki, nggak terbalik. Dia ngomong kayak gitu ke gue kan. Nah, gue kencing bang. Gue kencing, kan gue kealang-alang ya. Nah gue denger orang lewat, gue notice bang. Gue notice dong ya kayak telapak orang jalan. Ini bang, biar gue gak bisa bergerak bang ya. Kenapa gue kayak, gue lagi kencing kayak gue liatin. Yang dibilangin Hagi bang, orang berpakaian baju pramuka. Itu, ya Allah, ini jalan bang tanpa penerangan. Yang ke atas dengan langkah yang kayak orang kelelahan gini. Pelan banget bang lewatin tenda gua. Sari teriak dari dalam. Itu baju pramuka? Baju pramuka bang. Dengan mukanya nggak, karena dia nyamping bang jalan. Lurus bang pengen ke atas. Lewatin tenda gua bang begini. Gua nggak bisa bergerak. Gua pengen, lu ngerti kayak yang kekunci gini bang. Gua pengen kabur, kaki gua tiba-tiba keram. Nah sedangkan gua pengen nolongin Sari ini teriak. Nggak bisa bang. Kekunci itu beberapa detik, 15 detikan bang, lumayan kayak. Gue pengen teriak nggak bisa. Si Sari akhirnya ini udah selang beberapa waktu, angin kencang bang. Bus, gue slidingin, gue masuk ke tenda, gue begini bang. Sar anjing, Sar turun aja yuk. Gue ketakutan bang. Hagi ngomong bener loh berarti. Gue teriak takut banget. Orangnya lewat depan tenda kita, katanya begitu bang. Emang itu orang gue gituin? Bukan orang kata dia. Nah jadi si Sari ini bang bisa kita bilang kayak 16 gitu bang, indigo gitu. Oh ini indra keenam punya ini. Nah dan dia tuh kayak bisa ngelihat bang apa yang
contoh kita bawa ke suatu tempat, nah dia ini kayak gitu-gitu bang, kayak palanya entah ada bayangan yang buat nyeritain tempat ini dulunya kayak gimana bang. Oke. Nah dijelasin bang, yang orang berpakaian pramuka ini orang Jepang bang, di tahun silam yang benar-benar meninggal di dalam peperangan. Yang mayatnya itu dia tuh nyari jati dirinya dia bang. Di sini dia tuh jadi sempet apa ya? Dia tuh nggak niat perang di sini. Dia punya pacar kok. Pacarnya ini cantik bergaun. Kata Sari gitu. Dia tuh selalu dari atas ke bawah lagi turun, dari atas ke bawah lagi turun, dan dia tuh senangnya ada di tanjakan yang tadi yang begini ya. Dijelasin bang sama dia. Bener pakaian pramuka bang di situ. Tapi yang kusem melusuh dari cara dia berjalan udah ngenunjukin dia manusia bang. Tapi itu napak. Dia napak? Napak bang. Tek. Lama bang. Lesu kayak orang gak bertenaga gitu. Bener langka. Oh ini mungkin bukan baju pramuka. Gue gak ngerti. Baju bang. tentara Jepang. Gue gak ngerti. Nah tangannya pendek bang. Tangan pendek. Oh. Tangan pendek bener-bener kayak baju hutan. Tapi yang si Agi lihat nih baju pramuka. Nah gue juga sontak yang gue lihat. Ya ini yang tadi lihat di si Agi mungkin ya kan. Di situ nah Sari ini ngejelasin kayak gitu. Orang ini mati, nggak direstuin, dan dia tuh mutusin buat kabur ke Gunung Ciremai bang, sama pasangannya. Entah dia tuh nggak bawa apa-apa ke atas gunung ini, yang akhirnya dia mungkin ya alam itu ganas bang. Kalau kita nggak tahu survive, kita nggak tahu navigasi ya kan, kita bakal bisa mati di alam bang. Bener. Nah ini yang jadi 2 korban ini. Sampai sekarang dia tuh udah benar-benar saling cinta katanya bang. Tapi si ceweknya ini yang kayak lu ngerti kayak yang diculik gitu bang. Iya, diculik ke gunung. Nah, akhirnya sampai sekarang tetep nih bang, laki ini kayak nyari dari atas sampai tanjakan, naik lagi ke atas sampai tanjakan. Sari bilang gitu, nggak lama, ada yang mau datang. Gue berdua loh bang ini posisi. Si Benjol udah tidur. Benjol tidur bang, gue berdua posisi gue kencang banget bang dari tadi awal cerita. Apaan sih Sar, gue bilang ke lu yang kagak-kagak aja Sar. Gue kayak yang bener-bener ingatan gue masih bener-bener kental di Ciremai karena ini kenangan yang goblok bang. Di gunung ini goblok bang, karena ada orang goblok ikut naik gunung jadi susah banget bang kayak buat lupa ya kan. Lu ngeh gak kenapa pas tadi kita ditanjakan lu ngeliatin gue selalu ke trek? Iya. Nah dia ngomong begitu lagi bang. Apaan sih lu Sar, gue bilang ini mau lewat yang punya depan. Anjing, gue bilang kan, apaan sih nggak ada apa-apaan bang? Jelas nggak ada apa-apaan di situ. Gue buka tenda gue liatin, no Sar, apaan sih Sar? Ntar kalau misalkan ada suara yang aneh-aneh, lu denger apapun itu, lu jangan teriak ya. Dia ngomong kayak gitu kan bang. Nah nggak lama nih bang, pas dia ngomong kayak gitu bang, ada suara inian harimau bang. Tapi beda sama yang sore. Suara yang kan kayak yang sore tuh caving kayak begitu bang. Nah ini kayak yang apa ya? Tapi yang nggak begitu bang, kayak ngaung-ngaung gitu bang, ngaung-ngaung kecil. Kan Sar, suara macan anjing, gue ngomong gitu bang. Gue nyebut emang macan kata dia. Di mana lu serius ada macan? Gue udah serius banget nih bang bicara. Macannya macan gaib. Ada 2. Ih anjir, serius 2. Ngomong begitu bang, sama 1 penjaga. Nih harus banget, gue takutnya dibilang ngarang, cuman temen gue ini yang bisa ngeliat bang. Iya. Nah kenapa gue bilang dia nggak ngarang? Karena omongan Abah ini ntar pas gue cerita di base camp nyatu. Kan Abah bilang gini, kalau kamu beruntung Sar, kamu dikasih lihat sosoknya. Ingat bang tadi yang si Abah ngomong kayak gitu ya kan. Ini anak beruntung bang, gue nggak ngeliat apapun ini di sini. Tiba-tiba pas dia di depan tenda, Sari ngegloyer jatuh begitu bang. Pingsan kesurupan. Gua nggak tahu apapun di situ. Gua pertama kali ngeliat orang kesurupan di gunung loh, ini dia. Si Sari ini temen gua. Hagi gua orak-orak, susah banget bangunnya bang. Sampai gua tonjok pipinya bangun. Orang yang ini bang yang kesurupan begini nih. Gimana ya gua ngedes gini. Ini kayak ngelus-ngelus gini bang. Ada yang dilus. Kanan kiri bang. Tapi dengan yang tinggi bang, kayak auranya bagus, jangan ditinggalin yang kayak gini. Aku juga mau nganggep cucu.
ngomong begitu bang pas kesurupan. Dol, gue bilang, gue teriakan bangun, gue gituin kan bangun, gue sampai nangis bang, jujur, gue nangis bang di situ karena mana yang begini berisik, nunjuk ke benjol, neneknya ini, habis ngomong berisik, dia ngeliat ke gue bang, tapi yang ditunjuk ke benjol, berisik, ini, berisik, jangan dimakan. Ngomong begitu, goblok, bener-bener goblok di situ. Hagi bangun bang, astagfirullahaladzim. Nah, Hagi tuh udah tahu nih bang, kan gue udah bilang kesurupan nih, bangun. Benjol udah gue tendang, gue urak-urak. Anehnya bang, si benjol ini nggak bangun. Pingsan deh? Nggak masuk di akal bang. Benjol ini nggak bangun. Udah gue orak-orak bang, gue tonjokin nggak bangun. Anjir nih temen gue ngapa mati apa kayak gimana kan? Di situ gue tetap fokus ke dia dulu nih bang Sari nih ya kan. Di, lu pegangin badannya, buat kata dia gitu kan. Jangan anuin saya. Berani kamu sama saya, langsung ngebentak bang. Nadanya, saya cuma ngejagain anak ini, kenapa kamu usir-usir? Tapi dengan bukan nada yang kayak nada Sari itu udah beda bang. Iya. Bener-bener kayak ini nada yang nggak gue kenal bang. Nadanya itu berat. Dengan tangan yang tetap ngelus gini bang. Kanan kiri. Suara nenek ya? Suara nenek itu ngelus gini bang. Nggak tahu kayak itu apa yang dielus. Terakhir omongan Sari itu kan kayak gini. Ada yang pengen lewat, penunggu depan. Lu dengar suara harimau? Lu dengar suara macan? Iya emang bawa macan 2. Bang gue ke-trigger di situ. Wah ini nggak gue lihat, gue kayak gitu. Temen gue kesurupan ini gimana Gi? Gue kayak gitu kan. Gue nggak tahu apa. Gue bener awam bang. Nah kadang yang Hagi ini kan kental banget. Hagi ini kental imannya. Nangis bang. Nangis bukannya dikeluarin. Gue pencet-pencet jempolnya nggak bisa. Dengan yang terakhir sebelum sosok ini keluar. Ngobrol bagaimana bang? Kamu lain kali jangan berisik di gunung. Bagusnya kamu punya teman yang spesial. Langsung ketawa di situ dengan ketawa yang ketawa ngeledek. Terus keluar, Sari langsung. Dah, lu ngapa pada? Lu yang apa? Gue gituin kan. Lu yang apa sih? Gue bilang kayak gitu, nggak lucu banget bercanda lu. Udah ngeliat, udah tahu harimau ya. Anjing langsung begitu bang. Pas sadar langsung ngomong begitu bang. Gue udah segitu khawatirnya sama dia di situ. Nah si benjol ini bang, kan nggak bangun tadi ya. Ditepok gini sama Sari, digampar, bangun langsung. Si dia nih di mimpi nih bang. Benjol ini jadinya mimpi. Nih pas cerita dia di base camp mungkin langsung gue inin aja ya. Nah dia itu bang diajak main sama Sari bang, keliling gunung ini. Wah gila lu bang, nggak bangun bang. Gue tonjok, bener gue tonjok bang. Dek, gue ngerinya mati, tapi napas, tapi nggak bangun bang. Di situ, Sar lu gila Sar ngajak gue main ya? Kok kita udah di tenda aja, perasaan kita di batu depan. Lah ngomongnya begitu bang, kan kagak lucu ya. Lu nggak disukain, digituin. Kan dari tadi gue ingetin, udah stop dulu, jangan kayak gitu terus. Kita hidup itu berdampingan. Ini gunung, menurut gue gunung masih angkernya tinggi banget. Sari ngomong kayak gitu, dan gue dari tadi udah gue coba tolak buat interaksi. Tiba-tiba dia pas sampai depan tenda, langsung nabrak gue, dia ngelos bang. Sari ngejelasin kayak gitu dengan nenek-nenek. Ini nenek-nenek paruh bahaya banget ya bang ya. Yang benar-benar tua, rambut dia katanya nyengser bang. Oh panjang banget, rambutnya nyengser sampai tanah. Rambutnya nyengser, dan itu dia yang kayak jalannya sambil gini bang. Dan sama pas kesurupan kayak gitu bang Sarinya. Begini nih, ngelus-ngelus ke depan langsung ngeliat gua. Nah si benjol ini pas ditunjuk kayak diajak aja, lu kesana dulu, gua nggak suka sama lu, kotor nih anak bang. Ini anak kotor di situ. Nah Hagi kayak gua pertama kali selama gua naik gunung kata dia, ini doang gua kesurupan takut kayaknya. Jadi kayak dia coba buat kayak ngedeketin si sosok ini bang. Kayak Hagi ini kayak bang kayak bukan mental bang, kayak apa nih, langsung ciut bang nyalinya. Nggak ada keberanian apalagi buat natap mata si Sari ini. Dan gue buat pribadi pun gitu bang, makanya gue sampai nangis. Gue nangis bang ngeliat dia kesurupan. Pertama kalinya gue ngeliat orang kesurupan di gunung pendakian kedua ini. Teman gue sendiri. Gimana gue nggak nangis? Satu kesurupan, yang satu gue bangunin nggak bangun bang.
Kira si mati benjol ya. ini. Gue kira mati bang di situ ya kan. Akhirnya itu udah kelar dan di sini udah malam bang, udah hampir jam 3. Besok pengen naik lagi bang, gue pengen summit nih, ya kan gue pengen naik ke puncak. Ini kita nggak istirahat, gue bilang kayak gitu kan. Ayo istirahat, gue bilang capek banget ini gue. Lu ternyata khawatir juga mau gue di. Si Sari ngomong gitu bang, nggak lucu lu, gue bilang kayak gitu, nggak ada pantas-pantasnya kayak gitu dijadiin bercandaan, gue gituin kan. Gue marah gue kali ini, gue gituin kan. Gue langsung tidur tuh di situ. Nah gue di tidur ini bang, gue kan selalu yang susah tidur di gunung, tapi kenapa kayak yang di sini gue tidur baru buat sebentar bang, kayak udah ngerasain kerap-kerap. Oke. Ketiban dari kerap-kerap ini gue kayak mimpi dengan yang sama di tenda ini dengan 2 orang yang di tenda itu, tapi gue jalan ke puncak nih berdua sama Sari. Ini di mimpi lu? Di mimpi gue jalan dan ternyata bang dari tempat ngecamp gue Batu Lingga ini nggak jauh bang. Nih mimpi ya, gue muter nih. Oke. Gue naik ke atas ke puncak bener-bener. Gue lewatin Pengasinan, gue lewatin bang di situ. Pengasinan gue nyampe puncak, gue foto. Pas gue terbangun tersadar, brak pagi. Dia lagi bangunin gue buat summit. Mimpi gue lagi seru banget di situ. Nggak lama gue jalan nih bang, gue siap-siap ya kan. Gue cuman beberapa langkah doang bang. Batu Lingga. bener bang di mimpi. Tapi kenapa semalam pas gue lewat nggak nyampe-nyampe? Estimasi cuma 1 jam, 1 jam setengah di situ. Kenapa gue udah muter 2 jam gak nyampe-nyampe? Di situ nggak mau masuk di akal. Ya mungkin si Sari ini pengen dikasih bang, pengen dikasih. Kasih unjuk. Yang kalau misalkan kamu bagus kan, abahnya ngomong kayak gitu. Iya. Kamu baik, ya pasti kamu hoki banget dikasih lihat ini. Dan dia ini bang, kalau jarang bang, yang konon katanya pendaki tersesat rata-rata gara-gara dia nih. Apa? Nyi ini. disasarin. Tapi si Sari enggak bang, kayak yang dari pesan tadi, kayak yang coba buat dijagain. Anak kayak gini kok ditinggal, kan begitu bang pas kesurupan. Saya juga mau anggap ini jadi cucu saya. Ngomong begitu bang, sontak bener-bener tiba-tiba. Gue dari awal cerita nih, bulu kuduk gue nggak berhenti si Sari ini. Nah gue jalan nih bang, summit ke atas kan. Nah nyampe di sini bang, si Sari kan ini kan gimana ya? Nyampe di depan pos Batu Lingga ini, assalamualaikum, Salam dulu. nah langsung begitu bang. Si benjol begini bang, lu gila ya ngomong-ngomong batu. Begitu bang, bacot jelek banget. Dia apain bang? Ditampar lagi kayak semalam bangunin si benjol. Sama Sari. Sama Sari. Tampar. Par. Mulut lo emang kurang ajar, kalau nggak ada gue lu udah hilang di gunung ini. Ngomong begitu bang. Tiba-tiba si Sari itu begitu. Nah singkat cerita gue nyampe lah nih di puncak kan. Gue foto-foto, gue ngabadin momen, gue masih norak banget bang. Selfie tuh bang dulu, ya kan. Kayak gue masih Samsung tuh, gue tahu Samsung yang WA. Iya WA dulu bang. Iya. Di situ gue foto-foto, gue segala macam. Nah ini nggak berasa banget bang. Kenapa di puncak ini? Padahal gue baru sebentar bang. Tapi ini gue tiba di puncak jam 7 bang, jam 7 pagi. Kenapa di sini kayak jam udah menunjukkan pengen ke siang lagi. Kayak pas gue pengen nge-trek. Sudah panas banget gitu. Udah panas banget bang, tiba-tiba di situ ya kan. Akhirnya gue mutusin buat turun. Gue lewat lagi, sampai lagi tempat tenda nih. Jamnya sama lagi bang, pas jam gue nge-trek jam 11 lagi ketemunya nih. Pikiran gue gini dong, nggak mungkin turun lebih lama. Iya. Daripada naik. Cuman beberapa jam doang paling bang. Ya udah, ini nalar ya. Nalar banget bang, yang gue pikir kayak gitu. Packing lagi segala macem. Nah dia pamit nih bang, si benjol sama temen barunya yang tenda depan gua, ya pamit. kan? Pamit. Gue balik duluan nih bang, base camp. Lu tinggal di mana? Tanjung Barat, orang Tanjung Barat bang. Walah deket dong. Deket. Lu orang mana bang? Orang Kebagusan. Lah bisa tukeran kontak buat tuker-tukeran begituan bang. Emang udah gila. Gue bilang kan ngapain coba kayak gitu. Akhirnya ayo kita berdoa dulu sebelum turun. Hagi biasa mimpin kan. Semoga yang udah kita alamin Sari dipotong. Gue mau cerita nanti di base camp sama lu. Dan gue harap lu jawab jujur sejujur-jujurnya. Dia ngomong kayak gitu kan. Ini yang gue lihat. Dan lu bilang gue halu kalau gue ngeliat pakaian pramuka. Lu salah. Nah ini anak padahal tidur bang posisinya bang. Gue ditongolin yang gue lagi kencing itu bang, yang dilihat sama dia bang. Dia langsung gue kayak gitu. Gue cengah-cengah, siap Ustadz, gue gituin kan. Gue bercanda, akhirnya gue turun. Nah sampai Bapak Tere lagi nih bang.
tanjakan gue sampai tanjakan Bapak Tere lagi. Ini lu udah ini ya packing Udah segala macam. packing bang segala macam. Di sini gue turun jam 12-an. Gue turun jam 12 sampai di sini lagi. Nah si Hagi nih tiba-tiba sontak, "Tahu jalan-jalan dulu," kayak nakutin adanya bang. "Apa sih lu ngeliat apaan?" "Gue sholat dulu." Oh sholat, oh iya asal. Kok asal? Juhur. Dia sholat di situ ya kan, gue seperti biasa nungguin. Nah ngobrol lagi nih bang gue sama si Sari ya kan berdua sambil nungguin si Hagi sholat. "Sar, semalam gue mimpi apa gak sih?" Gue gituin kan ya. "Nggak mimpi, lu hoki juga termasuk. Walaupun lu nggak bisa ngeliat wujudnya," kata dia kan. "Hoki dari mananya? Lu bikin gue nangis-nangis," gue kata gitu kan. "Serem banget bang kesurupannya." Nah ini kesurupan ini kan gue belum lama pernah ngalamin kesurupan yang di perahu ya. Yang dievakuasi nih si Kawen sama Rara. Nah tapi kesurupan dia ini kayak yang gue bener-bener dibikin merinding kenceng bang. Dengan dia yang begini-gini bang, ngelus-ngelus. Karena nggak ada apa-apaan bang yang gue lihat, tapi ngelus. Dan sama penjelasan dia kan yang bikin deng. Wah ini bener kagak sih gue bilang kan. Nah tapi si anak ini emang bisa. Dan abah juga pun tahu anak ini ya harus dijagain. Kalau nggak dia ini emang banyak yang coba buat interaksi. Nah lu mau tahu lagi di malam ada yang sosok itu bang, yang lewat depan tenda itu, yang pakaian pramuka, yang zaman Jepang itu dia coba buat pengen interaksi bang. Coba buat interaksi sama Sari. Iya makanya dia itu man gue kaget aja bang, bener ngewujud ya. Dan itu gue nggak kedengeran kan apaan ya? Telapak langkah dari jauh kan kedengeran dong bang, otomatis pakai headlamp nih orang bener. Nah ini tiba-tiba dari dekat udah ada telapak langkah yang nggak diseret bang, tapi yang kayak yang lebih lemes, gitu ya? Lemes nggak ada tenaga orang jalan. Mandep bau gini bang. Nah kenapa Sari teriak? Yang gue lihat itu cuma beberapa detik kan. Di situ gue kekunci. Nah Sari ini teriak pas orang ini kayak begini bang, ini tenda nih. Orang ini jalan lurus langsung begini bang, memadep ke Sari. Dan di sini dia bukan manusia. Si Sari ini teriak. Dan ya coba Sari ini kayak pengen masukin dong, gue pengen cerita nih kayak yang ya kayak gitu-gitu lah bang. Si Sarinya ini nolak bang karena gue nggak mau. Lu bukan apaan sih ya? Bukan ini yang tadi juga bukan orang bang. Maksudnya gue nggak kepengen karena cerita orang ini sedih bang. Jadi Sari ini coba buat berusaha nolak bang. Kenapa Sari tolak? Dari yang Sari lihat ini aja udah parah bang. Karena ini berbicara cinta laki sama wanita ya bang ya. Yang gak direstuin karena orang tua. Akhirnya ya kaburnya ke gunung, itu drama banget sih bang. Makanya Sari nggak mau di situ. Si Hagi ini nggak halu pas dia tuh jatuh di tanjakan. Ya itu sosok yang lu ngeliat kan dia, kata dia kan, gimana reaksi lu? Gue kayak ngunci gini bang, nih dengan burung gue yang kemana-mana masih ini keluar burung lu kan? Masih di luar bang, jadi pala gue yang begini nih kekunci bang, begini nih, kaki gue gemeter, gue kagak bisa. Nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Nah pas si Sari teriak baru gue bisa bang kelepas. Sar lu ngapa ya kan, gue tampar-tamparin, ngobrol segala macam. Nggak lama abis dia kayak itu pas dia kemasukan ini bang. Gitu. Nah balik lagi nih bang, si Hagi udah kelar sholat ya kan, gue lanjut lagi turun sampai di Pengalap lagi. Nah anehnya di Pengalap lagi nih bang, kan gue datang ditungguin burung jalak sama tawon hitam. Masa bang sekarang balik arah nungguinnya burung jalaknya madep ke arah atas. Ya anjir beneran lu. Burung madep ke arah atas gue gini bang, nungguin gue turun. Kan pas lu naik dia madep bau. Demi Allah bang, begini lagi ke belakang. Terus ada tawonnya lagi? Enggak, tawon enggak ada. Ada. Ini burung jalak Burung dengan tiga ini sama. Sari bilang gini, "Dek, tar dulu. Jangan langsung nebain pantat. Baca ayat kursi lagi bang sama Hagi." Ini anak dua kayak ngerti bang. Dia kayak tahu itu. Ya gue nggak ngerti Jerman atau kayak gimana ya bang. Di situ, "Assalamualaikum." Masa burung itu terbang? Dia bilang ngucap salam, burung itu terbang bang. Di situ, ya kan? Begitu terbang ya, gue break di sini bang. Agak lama nih di Pengalap karena adem bang. Enak di situ buat break ya kan. Gue ngobrol lama segala macam, hai. Dan yang kayak si Benjol, lu tuh pada drama banget kata dia. Asik dengan lantunan kayak rap-rapan tai-tai gitu bang. Ya kan? Lu bertiga pada drama banget. Gua nggak ngapa-ngapa. Gua tidur pules, tapi gua mimpi lagi jalan sama Sari.
Brek, iya Sar, gue semalam mimpi. Langsung begitu bang, langsung connect. Sar, gue semalam mimpi. Gue mimpi sama lu kata dia. Dan terakhir di bawah kita rangkumin, kata si Sari gitu kan. Nah, sepanjang jalan gue turun aman nih bang. Nggak terjadi apa-apa. Yang bikin gue kaget apaan bang? Apa? Di pos 3 ini, di Kondang Amis, Abah di situ Nungguin. gua. Datang si Sari tiba-tiba meluk bang, kan baru kenal Sari ya. Abah blok dipeluk si Sari ini. Nah jadi ini ada obrolan yang mungkin kayak sedikit sedih bang di sini. Sedikit sedih karena cuman beberapa orang aja bang yang kayak ya gua pun dalam tim ini nggak bisa ngeliat sosok kayak ini bang. Yang Nyinyi ini, yang bawa macan ini ya kan. Jadi kayak si Sari ini bener-bener dijaga banget bang. Dalam arti dijaga, selalu dipantau, diliatin banget. Nah, yang energinya paling tinggi ini di Gunung Ciremai ini, ya ini, yang namanya Batu Lingga ini. Penunggu yang paling diseganin di situlah, ya kan? Si Nyai itu ya. Nyai itu. Nah, itu obrol di situ kayak cuma sebentar, akhirnya ditarik nih ke base camp. Ini gue nyampe base camp ini abis asar bang, jam 4 pengen ke jam 5 ngobrol di sini ya kan. Gimana? Gunung Ciremai via Linggarjati digituin ya kan. Air kamu habis di mana? Habis pas di atas itu bang gua minum nggak minum sama sekali air ya, jujur aja. Air gua habis di bener-bener di puncak. Karena gua habis di puncak lama, ya minum ya turun bang. Meleha-leha aja udah, masih ada cuman sebotol kurang lebih lah di situ. Kamu termasuk keren loh ini pemula. Abah itu ngomong kayak gitu ya kan. Teman kamu aja yang rombongan itu aja belum nyampe di bawah bang. Yang mana yang tenda itu? Yang dua naik duluan, yang naiknya duluan malah turun belakangan, malah gue duluan yang turun duluan nih. Ngobrol, gimana Sar? Sari bingung bah harus ngomong dari mana. Dia ngomong kayak gitu kan ke gue kan. Kamu lagi gimana? Bah ini kok saya selama naik gunung, tapi ini yang benar-benar bikin saya takut. Kata Hagi kayak gitu. Kenapa Hagi emang? Nah Hagi dulu nih bang ya, versinya Hagi nih. Dia tuh bang sepanjang jalan yang dari sore itu. Abah kan ngomong gini, kamu udah disambut dong sama lollipop. Iya. Nah, bocong itu bang kata dia ya kan. Nah jadi setiap Hagi kayak yang mata yang kemana-mana. Jadi Hagi tuh kayak ngeliat di pohon itu jadi pocong. Oke. Sampai terus-terusan malam bang. Makanya akhirnya dia mau buat ngedirin tenda di situ. Hagi selalu dikasih lihat kayak gitu bang. Dan yang gini tuh yang orang pramuka itu. Jadi ini gimana ya, bener pakai topi bang, topi kayak gitu, topi bulat, topi rimba, entah itu tentara Jepang tapi emang yang kulitnya putih bang. Gue kira kulit Jepang lah ya. Emang bener kayak orang Jepang. Pakai celana pendek, pakai sepatu segini, nggak pakai kaos kaki, di mana dia masih ada peliwitan, masih lengkap bang, bener-bener kayak survive. Dia pakai ada pisau kecil kok segini, yang diinin tempel bang, di situ masih kayak, wah kamu ngeliat yang itu kata dia. Nah Abah cerita gini bang, iya saya ngeliat yang sosok orang itu. Kamu serius ngeliat di mana? Di tanjakan, fix. Kamu naik ke gunung ini dapat cerita, bener yang kayak Abah bilang. Oke, maaf Abah potong pembicaraan kamu ya, gitu. Jadi kan Sari bilang gini bang, dulu ada orang yang kabur pasangan nih. Iya. Konon mitos dulu ya, sepasang kekasih. Karena beda negara bang, mereka ini jatuh cinta beda negara dan nggak pernah direstuin. Karena si laki ini katanya pembunuh, ya laki ini tentara bang. Ya tentara kan yang di zaman dahulu kan emang berperang ya kan, sering bunuhin orang mungkin di situ. Dan dia kayak udah pengen ninggalin semuanya di situ, kayak yang orang ini sadar kalau dia tuh udah ngebunuh banyak orang. Akhirnya orang ini pengen cabut dari pekerjaannya cuman nggak bisa. Mungkin beliau ini orang yang cukup penting bang dulu pada zamannya ya. Di situ akhirnya dia ini nekat buat ngajak lari anak orang, dibawa ke gunung. Akhirnya cewek ini meninggal bang. Cewek ini meninggal dalam artian si Sarinya ini salah, cewek ini hipotermia. Karena di situ bener-bener, jadi ceweknya ini bang pas banget besok hari pengen nikah dengan kabur memakai gaun. Sari benar bilangnya pakai gaun berwarna putih tuh, ronda ya panjang bang. Gaunnya di situ panjang. Abang ngejelasin gimana emang sosok kayak kata dia. Ya bener-bener kayak nggak ada semangat bang di situ. Dia tuh sering, ya abah juga bilang kayak itu mah dia mainannya dari pos 7 sampai atas Pengasinan, ntar turun lagi ke ini tanjakan lagi ke pos ini ya, ke tanjakan Bapak Tere lagi.
Terus apalagi yang kamu lihat selain lollipop sama tentara itu? Nih teman kamu ini gimana nih? Benjol. Nah benjol kebingungan bang. Mereka pada halu bah kayaknya deh. Saya dong yang enggak. Kamu yang halu, kamu yang mabuk digituin langsung sama abahnya. Kamu tuh kalau nggak dijagain. Nah masa connect bang? Sari kan ngomong gini. Lu kalau nggak ada gue lu udah hilang di gunung ini. Nah abah ngomong begitu juga sama bang. Abah ini ngewiritin gue bang berempat. Abah ngomong, abah jujur, abah tuh ngiritin kalian, abah khawatir. Terutama sama Sari sama si Benjol. Yang dikhawatirin banget nih karena sompral banget bang. Bener sompral parah si Benjol ini. Di situ abah ngewiritin kamu aja Sar. Abah nggak bisa tenang tidurnya. Kenapa abah jemput langsung di pos 3? Karena abah yakin titik pertama abah nganter kamu itu titik kamu kembali pulang. Oke. Keren banget bang ngomong kayak gitu abahnya ya kan. Iya bah makasih segala macam. Nah bah Sari mau ngomong kata dia kan. Cuman nggak apa-apa kali ya Sari omongin ada teman-teman Sari. Iya nggak apa-apa Sar. Paling juga nggak jauh beda sama yang ada di pikiran abah tentang sosok ini. Jadi semalam bah posisinya saya lagi ngobrol sama Aldi dia bilang kayak gitu. Nah dari pas sorenya juga Sari udah dikasih lihat dari tanjakan Bapak Tere tuh Sari fokus buat ke trek bah. Karena Sari ngeliat satu sosok dengan walaupun ini masih bayang-bayang bang karena masih sore di situ dan akhirnya sosok ini ngasih lihat wujud ke Sari bener-bener jelas pas di malam hari bah. Pas keadaannya Aldi lagi kencing Sari dikasih lihat yang menampakkan itu. Iya sosoknya itu kamu dikasih lihat sama Nyai berarti kamu bagus digituin kan. Tapi kamu ngerasain sedih gak sih ninggalin tempat ini digituin kan? Kamu jujur aja. Jujur sedih bah. Karena Sari pertama kali naik gunung dan dia ini nggak pernah ada apa ya bang? Setan nggak semua setan itu kata si Sari ini nyeremin. Yang ada di film-film horor itu palsu bang setan-setannya. Dia ngomong kayak gitu kan. Nggak ada tuh setan yang kepalanya hancur terus bentuknya kayak gimana-gimana itu jin. Dijelasin bang semua sama dia. Tapi kalau sosok si Nyai ini beneran emang ada bah pada dulunya. Dibalik lagi bang ke kulik zaman dulu ini obrolan mereka ini bener-bener sangat jauh banget bang. Dari abang ngebahas masa mudanya dia diajak naik ke Gunung Ciremai. Di situ kayak masih banyak yang nyari wangsit bang. Iya. Tahun 2002 2000 kesananya lah 80-an 90 masih banyak yang nyari wangsit bang. Makanya banyak pendaki yang hilang kata abah. Bukan karena binatang buas, bukan karena setan. Mereka alirannya sesat, minta sama setan. Jadinya ditarik lah dengan imang-imangan. Ya ada perjanjian bang, pro dan kontra. Manusia dengan jin itu berkesampingan. Kita hidup berdampingan dan satu yang harus kita percaya. Benar kata Hagi, selagi kamu punya Allah, insya Allah kamu baik-baik aja. Digituin sama abah. Tapi si Nyai ini suka sama kamu. Nah gue potong. Pas dia kesurupan kan gak sadar bang. Ya kan? Wah bener bah gue kata gitu kan. Jadi semalam dia kesurupan bah si Sari ini. Dengan gimana ya bah ya? Kan nih anak ngomong ke saya gini bah. Ada orang no datang sama macan 2 bah. Begini-gini bah kesurupan di pala nih. Nah itu yang masuk nyiling gak disampaikan. Apa yang dia suka sama yang gak dia suka. Yang gak disuka dia bah. Gue tunjuk ke Benjol. Kan saya udah bilang juga. Kamu 2 salengan. Gue tapi tahu tata krama bang. Dimana gue berada. Biar kata mulut gue sembarangan. Karena masih awam banget bang di situ. Nah ini orang gila bang. Kayak tas. Ketawa-tawa diri. Kayak orang mabuk kecubung bang. Bener. Gue kalau orang makanya. Ini ada kesempatan gue buat nonjok kan. Lu kok ini lu merah jauh. Gak tau gue bangun. Orang lu gue tonjokin semalam gue bilang gitu. Nah bah, ini dia semalam bah, saya bangunin tidur gak bangun-bangun. Pikiran saya mati bah, ini yang satu kesurupan, Hagi tidur. Gue bilang saya bangunin susah, saya cuma bisa nangis bah. Nah gue diketawain bang sama abahnya. Ya gak apa-apa itu kayak kamu buat jadiin pelajaran aja. Di situ makanya abah nitip banget si Sari ini. Ya kan, ya karena ini dia tuh iga jarang bang. Oke. Makanya dia gampang kesurupan Gampang dulu kesurupan kan. bang di situ si Sari. Gampang lihat. Tapi si Sari ini nggak ngomong ke abah kalau dia iga jarang. Abahnya ini langsung nembak begitu bang. Jadi seolah-olah abah ini yang udah naik ke Ciremai Lenggerati pasti tahu bang. Iya. Abahnya ini abah siapa? Abah Zul pasti tahu.
Di situ si Sari ini nggak ngomong apa-apa, tapi seolah-olah abahnya ini ngebaca dari karakter gua, kehidupan gua tuh kayak gimana, latar belakang gua, si Agi gimana, si Sari gimana, si ini gimana. Nah dipotong lagi kan, si Sari lanjut, kemarin tuh jadi banyak sosok yang ngajak Sari interaksi, bah, digituin kan, sama ada Sari tuh ngelihat bang, jadi di ini kan Batu Lingga, emang itu bener bang, di kanan kirinya itu dijagain sama macan. Si Sari ngomong, Sari salah apa enggak sih bang, maafin kalau salah, itu cuma yang ada di penglihatan digituin kan, nggak salah, cuman salahnya ini nggak semua orang kayak kita tuh bisa diterima dengan baik. Itu yang jadi ngebikin kita ngerasa salah, kita berhalusinasi tinggi, padahal enggak, yang kita lihat itu emang yang kayak gitu nyatanya, enggak seperti yang semua orang lihat digituin. Kamu nggak salah nak digituin kan. Si Sari ini disayang banget bang sama abah ini ya kan, kayak banyak pesan-pesan moral yang bijak disampaikan dengan kata kutip terakhir kayak gini. Sari dibilang kayak gini, kamu kapanpun mau balik ke gunung ini ditungguin sama Nyi. Serem banget anjir. Digituin bang di Sari ini, abahnya yang ngomong tuh. Nah dengan dalam tanda kutip, kalau misalkan Sari balik lagi takutnya Sari dijadiin cucu, ngomong begitu. Nah itu lu ngomong begitu semalam, gue gituin, kamu anak ini jangan ditinggal kan, kesurupan begitu bang. Iya. Saya juga mau jadi anak ini cucu. Auranya bagus katanya bang. Gue nggak ngerti wangi-wangi itu apaan bang. Bener-bener masih yang awam aja, dan gue kayak yang bodoh amat. Sebenarnya gue lebih ke bodoh amat bang dengan kehidupan orang. Tapi ya ini di gunung bang, nggak bisa kita egois kayak gitu ya kan. Gue pernah ngalamin yang gak enak juga di Gunung Gede soalnya, karena orang mabuk juga bang. Di Gunung Gede tuh orang mabok, orang gila dengan orang yang sama. Ini orangnya Si benjol naik lagi ke Ciremai, dia udah break lama segala macam, naik gunung ahi masih pemula lah bang, masih sekali naik ya kan, nggak bisa kita bilang sering, wah lu udah sering naik lu suhu nggak bisa. Kalau misalkan dia emang ya dia harusnya ngasih contoh yang baik dong. Iya. Ini dengan keadaan lu kayak gini buruk banget bang dilihat orang juga, tapi emang mungkin nikmat ya bang ya. Mungkin di alam kayak gitu mungkin nih, cuman kan kita nggak tahu dampaknya kayak yang ke teman atau kayak gimana. Tapi pure banget dari gue berempat ini emang ya si Sarinya ini wangi, karena dari Sari ngundangnya bang. Di situ emang kan Abah juga udah ngingetin pas dari base camp, diyakinin mulu, kamu yakin mau naik, dibawa aja enak, nggak capek, naik gunung itu capek loh, kamu baru pertama, diujuk-ujuk terus bang. Ya ternyata ya Sari pengen dikasih lihat, ya ini yang orang banyak ceritain tentang sosok ini, ya ini bang, anak ini bisa ngelihat. Dan gua kayak yang orang kesurupan, nggak kayak yang main Ciaman Rara bang, kayak yang ngatuk wih ini nggak ada nada, dia tuh jarang ngomong bang, cuman yang sekali ngomong itu bikin kita merinding. Apalagi kayak buat berhadapan tatapan begini bang, gue pas di pro masih bisa setan anjing lu gue kata-katain kan. Tapi di sini bang kayak buat ngedeng, malah gue yang kicep bang. Sama halnya kayak Hagi, kayak dia coba buat ngebacain ayat kursi, jadi kayak nyalinya dia tuh ciut bang. Pas setiap nyainya ini nengok gini. Iya anjir seru banget. Dengan yang apa ya bang, suaranya sih bang, gue kayak yang gue tuh ngebayanginnya nyai-nyai ini dengan yang ngegigit cengkeh-cengkeh gitu bang. Iya. Pas masih hidup ya, kan kayak gini bang, selalu ngunyah. Halu ngunyah, gerak dari kunyah ini kadang jadi kenyengir gitu. Bener-bener serem banget bang di situ. Ya udah nggak apa-apa, buat pelajaran aja. Dan kamu Jol digituin. Mau sampai kapan melakukan hidup yang tidak baik digituin kan? Suatu saat kamu kalau masih terus-terusan kayak gini akan ada dampaknya buat kamu ke depannya. Nah sekarang gitu ya? Orangnya kan gue udah cerita malu kan, si Benjol ini sekarang berarti bener yang dibilang si Abah ya itu bang, dampak. Iya makanya kita nggak bisa nyepelin omongan orang tua bang. Contoh gini aja, hal yang kecil ya, lu main mulu pulang malam lu, ntar dibegal lu. Nah kan omong itu sumpah ya bang ya, iya kan. Jadi kenyataan. Nah ini bang, temen gue ini sekarang ya, gue udah 4 tahun gak ketemu dia. Kangen gue, dibilang kan kangen, tapi ya mau kayak gimana, ya itu teguran buat lu harus jalanin sebagai laki-laki. Tugas gue kalau gue bisa bantu di luar ya gue bantu. Yang tahu-tahu aja, ini mah pasti pada paham dari cara situ. Ya mungkin kayak yang
ini cerita yang nggak bisa gue lupain begitu aja bang. Karena banyak banget pesan yang bisa gue petik di sini bang. Dari yang gue percaya hantu, gue percaya karena gue dari kecil kehilangan nyokap. Ya secara penyakitnya tuh bukan penyakit medis bang. Iya kan lo udah cerita tadi. Nyokap di situ dan ditambah lagi, tapi ini yang di gunung bang. Yang di mana itu di gunungnya ini yang benar-benar gue saksiin bang. Kayak wah anjir. Ya kan itu orang-orang ya kayak ini kan namanya kan ini banget ya, terkenal banget bang di kalangan pendaki yang suka sering baca-baca cerita horor kayak gitu-gitu. Lah gue nyaksiin kayak ini gue udah lama banget bang, ini ceritanya emang gue nggak mau ceritain bang karena gue takut sensitif. Si Benjol ini kenapa gue panggil Benjol ya, gue nggak mau bang nyebut identitas nama asli. Hagi ini nama asli bang, Hagi Sari nama asli, Benjol ini enggak. Gue nggak mau, ya gue seburuk-buruk pun apapun teman gue tetap teman gue. Gue nggak mau yang namanya ngejelekin temen, apalagi sampai ngejatoin di situ bukan gue banget yang bisa. Ya kembali lagi bang, apa nih ya, apa yang kita tanam itu yang kita petik bang. Makanya gue percaya bang, kita berdampingan, gue percaya hidup kita. Karena ya kalau gue pikir apes di situ ya apes mungkin bang, karena sempat mengikuti alurnya Benjol juga di situ. Gue sempat mengikuti alurnya juga di situ dan kayak yang cukup tahu aja bang sekedar. Gue bukan orang yang tipe penasaran dan nagih, enggak. Kayak yang udah srek, oh begini gue bilang sesak kenapa udah nggak gue terusin. Apaan enaknya tuh apaan gitu bang, kayak kok ini orang happy banget ketawa-tawa gitu bang. Oh begini ya udah cukup, gue bilang jadiin pelajaran. Benar. Lu nggak boleh kayak yang apalagi sekarang gue nggak punya nyokap bokap. Ya pemikiran gue bener-bener harus banget gue buka banget nih bang nih, banyak banget yang harus gue evaluasi dari diri gue ya kan. Ya lu kalau kan konon katanya gini bang, orang yang main kayak gitu satu langkahnya ini udah di penjara, ya kan? Tinggal satu kaki lagi nih, lu mau nyebur apa lu berhenti, ya kan? Kalau lu berhenti, lu tarik lagi nih kaki lu yang satu. Kalau jalan ya udah lu mendem, udah gitu aja bang. Cerita gua udah cukup bang, sampai sini aja bang. Tapi yang pengen gue omongin ini si sosoknya ini, lu sebelumnya belum tahu kan? Gua bang, gua nggak yang mau ngebaca bang. Mitos-mitos gunung, manapun itu gunung, gua selama naik sampai sekarang pun, maupun tuh di gunung ada orang yang mati, kayak contoh kayak gunung-gunung yang terkenal akan misalnya Gunung Lawu bang, Gunung Salak. Nah, gua tuh nggak mau yang dengerin cerita, apalagi ngebaca dari Google, mitos dan larangan enggak. Tapi kalau orang ngomong, ya gue dengerin bang, gue pakai karena gue tahu gue bukan berada di rumah nih. Gue bakal masukin hutan yang dimana setiap daerah itu punya larangannya tersendiri bang. Dan kita harus, ya apa susahnya sih bang, cuman ngargain doang. Bener. Iya kan, begitu doang sih gue mah. Berarti lu belum pernah tahu ya soal si Nyai Linggi ini? Nggak tahu bang. Tahu ya? Karena gue nonton podcast horor ini bang, jujur di tahun 2019 awal gue nonton podcast pendakian. Ya ada beberapa dari channel lu dan channel sebelah. Kan baru booming di tahun segitu kan bang, pendakian horor. Nah dari situ gue baru ke trik, ternyata orang nih kayak yang dari cerita si ini, ya kenapa nggak dulu aja nih gue podcastnya. Gitu bang. Jadi takutnya kayak oh nih orang mengambil cerita dari orang lain. Terserah. Kadang kan kita podcast hujatannya banyak banget bang. Iya kan, lu kan nggak ngalamin, coba baru jadi gua, lu ngalamin. Yang satu kesurupan, yang satu lu gini-gini udah nggak mau bangun. Apaan daya lu masih minim pengetahuan, nangis bang gua di situ. Tapi emang anjir serem itu si Nyai itu. Gua nggak ngerti bang. Makanya kan tadi gue sempet baca sebentar di Google. Nih, gue potong nih bang. Tapi Nyiling gini rata-rata emang yang suka kayak nyesatin pendaki. Nah tapi kenapa sih Sari ini didemenin bang? Yang bikin gue bingung di situ. Ya, mungkin karena dia wangi-wangi itu beda. Yang gak gue ngerti. Orang pas baru masuk, emang nada yang keluar apaan? Wangi. Ngomong begitu bang, ciri khas banget. Dan dengan yang nggak punya, lu ngerti orang tua nggak punya gigi kan bang? Yang kayak ngunyah bang, ngunyah cengkeh apa atau apa gitu. Nah di pinggir iya begitu bang, mulutnya miring nih. Ngunyah begitu kayak kalau kita liatin sinis banget bang, tatapan orang kejam.
kayak orang di film-film itu yang jadi perampok pengen ngebunuh. Itu tatapannya orang, tatapannya ini. Pantesan lu sama si Hagi geter. Orang dia ini anjir Kata energinya gua, kuat itu. Kan kata gua bang di situ aja. Gini bang nih, gini anjir, ngusap kayak ngusap pala. Iya bener. Macan kan? Macan bang. Hitam. Abah juga bilang ini, itu ada yang jaga dan enggak gitu aja deh, gini aja. Pas kan gue ngelewatin, kok kita nggak nyampe ngelewatin ini. Ya ternyata sih si sosok ini pengen lu ngecamp di situ. Iya, dan ketemu yang masih Sari ini bang. Mungkin ada sedikit teguran juga mungkin di situ ya kan, buat si makanya Benjol di tempat itu. gua jangan lu pakai buat berisik. Iya. Digituin. Tapi gue baca di Google ya. Ini gue baca di Google nih. Sebelumnya lu belum baca di Google kan? Enggak baca bang gua. Jadi di Google itu jelasin kalau Nyelinggi itu punya 2 macan kumbang coy. Mesin kumbang itu yang hitam bang. Iya. Serem itu bang. Nah, tadi pas lu cerita dia begini-begini, Itu ya gua nggak ngerti, itu ngelus berarti bang. Beneran kayak yang nggak ada beneran sampai pas udah turun di base camp, lu nyampe rumah ribut dia mau gue gituin kan. Gila bang, air semua bang satu di situ. Kalau misalkan dia bilang Linggarjati ini air cuma satu bang, dan ini jarang bang orang naik gunung lewat sini bang. Linggarjati bener, lu karena susah. serius bang Karena gua. susah jalurnya. Lu lewatin trek dan lu baru kayak modelan kayak selamat bang, hutannya gitu selamat bang-bangan ya. Cuman kayak gitu. selamat dulu bang. Enggak bukan yang sekarang kan kayak udah kebuka ya. Nah tapi bener hampir persis banget kayak gitu bang. Tapi di ini kayak yang lembab bang, tanahnya kayak tanah lau. Oke, ngerti gue. Tanah merah. Lu Licin, bisa bayangin. kalau hujan licin. Nah gitu kalau ya. hujan licin dan dengan apa ya yang ketutupnya, Lebat gitu. wah beneran bang, gak asik sih. Cukup gua disuruh balik lagi kayak sekarang buat ke Linggarjati. Nggak mau. Beneran gua nggak mau bang. Jujur buat pribadi gua. Karena itu jalur paling panjang di. Kan Jauh nih. Kalau jauh landai begini kayak kan Argopuro kan enak ya bang ya. enak. Nah kalau begitu nggak masalah bang. Ini tanjakan ada 2 biji. Serunya mau ini. Nggak mau gua. Bapak tiri. Artinya apaan? Orang tiri itu kejam bang. Orang tua tiri kejam kan. Ini lo harus rasain bang. Tapi gue penasaran tau sama Coba Linggarjati aja. itu. Coba. Yang main gue ngomongin. Lu lihat tracknya tuh kayak ntar lu. Ke kuburan kuda. Ini sejarah juga bang. Kalau kita bilang Arjuna nih Purwosarinya bang. Oke, pihak Purwosari ya. Nah masih ninggalin sejarah bang. Dan dari yang nama-nama ini ya bener. Abah ini nggak ngomong ngarang ya. Emang yang setiap nama pos kuburan kuda, terus Cibunar, itu ada artinya bang dengan bahasa dulunya. Nyilingga, Batu ini Lingga, nyai ya. bang. Yang ada di tempat ini. Jadi orang ini dulu bang, apa sih namanya? Masih keturunan Sunan Gunung Jati. Dia tuh bertapa bang, ya kan? Setelah gue tahu ini yang namanya nyanyinya ini, dia itu bertapa, ya karena abah ini jelasin. Gue pengen tahu yang abah ini jelasin sama yang gue baca sinkron nggak? Sinkron bang ternyata. Dan kayak yang ngilangnya gitu aja bang di batu itu. Jadi di Batu Lingga tuh ada batunya. Ada batu cuy. Batu gede. Makanya dinamain, nggak terlalu gede bang. Makanya dinamain Pos Batu Lingga. Lu harus ke sana sih. Ya, gue harus kesana sih. Bapak Tere, lo ngotre. Gitu bang. Kukru, keu, cukuru kukru. Udah habis cerita bang gua. Habis ya? Nggak ada cerita horor lagi. Jujur emang gua mikir 2 kali bang, berkali-kali malah. Nyeritain ini. Kayak yang gue udah lama nggak nongol bang. Buat karena apaan lagi yang mau gue ceritain, udah jangan dikulik gue kata gitu kan. Nih jangan, karena yang satu aib teman dan di situ juga ya karena si Sari ya oke aja gue bilang kan. Masa lalu juga jadi buat pelajaran dan orang biar tahu harus di mana, kayak sopan tuh punya tempatnya sendiri, dimanapun lu harus sopan sih. Itu yang bikin lu kemana-mana enak diterima. Dan nggak salahnya bang kalau kita sopan sama orang juga segan sama kita kan. Ya kayak gitu aja lah intinya lah. Oke. Gila, kita cerita Aldi ini emang selalu ini ya.
Tuh kan tukang apa sih tuh? Tahu gaib. Tahu Gaib. ujung. Tahu Nos Fast and Furious anjir. Degos mama, Ray, anjing mama racing. Aduh, banyakan TikTok anjir, humor receh. Nah, lu bilang tadi kan lu udah gak ada cerita lagi kan? Udah beneran gak ada podcast. Kita Gak ada salah. cerita. Lu Kita nyari cerita. gue sampai diledekin nggak ada sama ayo dia mah cemen gak berani kesalak Bang Nardi betah bodo amat bercanda nggak denger gue gitu deh udah malas Bang ya gue takut aja orang udah diamati ngapain lu lawan pesan orang tua orang tua lu udah kagak ada anjir nggak mau gue takut aja makasih loh kesalak mah Tapi lu gak penasaran? ada YouTube. Hah? Oh iya, di YouTube ya. Kagak, gue gak penasaran sama sekali. Yaudah. Thank you banget Didi. Sama-sama Bang Jo. Udah mampir lagi ke channel gue, udah cerita lagi. Habis ini mau naik mana lagi lo? Mau rehat dulu Bang dari Pergunungan. Paling ntar kita ke Raung kapan nih? Iya, Raung belum ya? Raung ya. Raung anjir. Oktober boleh. Oktober ya? Boleh sih. Oktober sih. Sebelum musim hujan. Desember udah ber lu Iya, tahu. Desember udah hujan lagi. Kayak knalpot yang tukang sama itu tadi. Iya, Ber gitu. Oke, jangan lupa kalian mampir ke channel si Aldi. Masih sama kan channel lo? Iya mau Bang. Aldi Baru Laksamana. ada vlog Rinjani dan Merbabu itu. Iya, merbabu baru ya kan? Selalu vakum 3 bulan. Jangan lupa kalian main. Kagak ada yang ngupload. Main kalau kalian penasaran sama pendakian-pendakiannya Aldi ke gunung-gunung yang dia naikin. Gua Jo sama Aldi, sampai ketemu di cerita selanjutnya.